Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita masih mengulas permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday. Tadi malam Magnus Carlsen menang di sesi awal kawan. Magnus tak terkalahkan di sesi awal, memetik 10,5 poin. Hanya remis pada babak terakhir kawan. Mungkin dia melihat posisinya sudah menang, mengunci pada babak ke-10 kawan. Akhirnya dia main santai pada babak 11. Remis dan dia keluar sebagai pemenang sesi awal. Sempat berjumpa dengan Hans-Simon Moke kawan. Hans-Simon Moke ini di sesi kedua menang kawan, juga tak terkalahkan. Bedanya nggak ada Magnus Carlsen di sesi kedua. Jadi Hans-Simon keluar sebagai pemenang, bermain 9 kali menang kawan dan 2 kali remis. Oke, untuk game Magnus ini bukan melawan Hans-Simon Moke kawan, tapi saya pilih saat bermain melawan Alireza Firoza. Langsung saja kawan, idenya cukup bagus permainan mereka berdua. Bisa jadi bahan referensi kita saat Magnus mengawali dengan pion C4 English opening, pion G6, pion G3, sama-sama Fiacento sayap raja, gajah G7, gajah G2, kuda F6, kuda C3, rokade, kuda F3 terlebih dahulu, dan pion D6. Kita temui struktur permainan Kings Indian Defense dari Alireza Firoza, varian Fiacento dari Magnus Carlsen. Magnus sekarang pion D4 terlebih dahulu, buka akses bagi gajah, juga untuk antisipasi pergerakan pion E5 kawan. Nah, kuda C6, kuda BD7, yang paling umum, paling banyak dipilih kuda ke C6. Pilihan kedua kuda BD7 dipilih oleh Alireza Firoza. Tentu ide dalam Kings Indian Defense, pion E5 segera dimainkan. Jadi Magnus amankan raja rokade, langsung pion E5. Kita masih masuk dalam teori pembukaan Kings Indian Defense varian Fiacento kawan. Masih langkah-langkah utama. Tentu pion E4 dari Magnus. Dan di sini memilih opsi kedua Alireza Firoza dengan pion E pukul pion D4 langsung. Pilihan utamanya yang paling banyak diambil oleh hitam dengan pion C6 terlebih dahulu. Yang biasanya putih memainkan pion H3, menteri hitam keluar ke petak B6 kawan. Untuk menekan petak pusat, juga untuk mencegah pergerakan gajah ini berkembang. Yang biasanya putih akan balas dengan langkah benteng E1, baru pion E pukul pion D4, kuda ambil balik, diikuti dengan kuda ini manuver ke E8. Ada serangan di sini, kuda mundur ke B3, dan biasanya pion A5 dilanjut oleh hitam atau menteri ke B4 atau kuda ke E5. Tapi yang kuat ya dua langkah ini, pion A5, menteri B4. Kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Alireza langsung memilih opsi kedua dengan pion E pukul pion D4, kuda ambil balik benteng E8 lanjut Alireza, dan pion H3 lanjut Magnus. Alireza melangkah kuda E5, menyerang pion ini 3 kali bersama benteng kawan. Apa yang mesti kalian lakukan di sini? Benteng E1, jawaban Magnus Carlsen. Setelah pion H6, ada beberapa opsi kawan untuk perkuat posisi pion ini sebelum menteri keluar, yaitu dengan pion F3 kawan, atau kuda ini mundur ke petak B3 untuk menghindari diagonal gajah gelap di diagonal gelap panjang. Magnus memilih menteri ke C2. Nah, kuda caplok pion E4 langkah terkuat. Setelah bermain cepat menggunakan langkah-langkah hafalan teori kawan, menggunakan langkah-langkah pre-move, coba lihat kontrol waktu Alireza ya, tidak berkurang sama sekali sampai tahap pembukaan di langkah ke-12 ini. Sedangkan Magnus Carlsen sudah menghabiskan sekitar 51 detik plus increment. Game ini menggunakan increment cuma 1 detik kawan, kontrol waktu 3 menit. Setelah satset, Alireza berpikir sejenak, sekitar 10 detik kawan, memutuskan kuda G4. Mungkin dia ragu di sini untuk ambil pion E4. Mungkin nggak tahu kelanjutannya seperti apa. 10 detik bagi Grandmaster kurang rasanya kawan. Ini langkah terbaiknya. Nah, gantinya di sini kawan, melakukan pengorbanan seperti ini. Kemungkinan akan dilanjut seperti ini. Caplok kuda, gajah caplok kuda D4, lanjut gajah ambil pion H6. Di sini kalian lanjutkan pertukaran kuda pukul kuda E4. Benteng ambil balik, kemudian menteri ambil balik, maka gajah ambil pion B2. Kalau gajah yang ambil balik benteng di sini, maka gajah ambil pion H3. Itulah kelanjutan yang paling kuat buat hitam. 10 detik kurang menurut Alireza. Jadi dia nggak yakin ambil pion E4, dia melangkah kuda G4. Tujuannya untuk mendapatkan ganti di sini dan merusak struktur bangunan pion Magnus Carlsen.
kuda B3 menghindari discover attack dari gajah, dan kuda ke E5 lanjut Alireza. Magnus merespon kuda pukul kuda C5 ambil balik, dan benteng D1 serang menteri. Ada gajah D7 blokade, atau opsi yang lain ya menteri E7 ya. Jangan biarkan perwira kalian nih dalam posisi ditawan terus kawan. Membuat perwira kita akan pasif. Tapi gajah D7 pilihan dari Alireza Firoza. Magnus gajah E3 menarget pion di sini. Ada pion B6 dan Magnus kuda D5. Menempatkan kudanya di posisi strategis juga membuka akses menteri menjaga pion C4. Tadi dengan pion B3 juga bagus kawan untuk perkuat rantai pion. Tapi Magnus juga mungkin khawatir kalau diagonal ini terbuka. Jadi langsung tempatkan saja kudanya ke D5. Dan bisa langsung diusir dengan pion C6. Kuda mungkin ke F4 dan hitam bisa melanjutkan menteri F6. Alireza memilih dengan kudanya ke C6 ingin menempati pos peta D4 kawan. Pos yang cukup penting strategis buat kuda. Magnus menteri D2 mengincar pion yang di sini dan juga discover attack pada gajah D7 kawan. Kuda D4. Gajah meluncur ambil pion H6 chop. Dibalas Alireza gajah ambil pion H3 chop. Pengorbanan ini jangan diambil karena tidak ada yang mengawasi peta F3, menteri putih jatuh. Magnus nggak terkecoh, gajah G5 ancam menteri. Dan bisa diblokade dengan pion F6 langkah kuat atau menteri ini ke D6 kawan. Tetap mengawal peta F6 karena ada potensi kuda ke sini cek. Memaksa ini akan ambil menteri bisa keluar nanti peta H6 dan potensi skakmat peta G7. Alireza melangkah menteri D7 berkoneksi dengan gajahnya. Tapi ada kuda F6 cek. Garbuan. Terpaksa gajah gelap caplok kuda F6 ambil balik. Dan ada potensi yang sangat-sangat berbahaya kawan. Di sini menteri C6 mengancam gajah. Tidak memberikan kesempatan menteri ke H6 checkmate. Jadi gajah caplok kuda dan bisa mendapatkan gajah di sini. Terlebih dahulu gajah gajah G2. Gajah gelap dipertahankan oleh Magnus mundur ke C3. Siap menusuk ke sini skakmat. Ada gajah ambil pion E4 lanjut Alireza Firoza. Kemudian menteri H6. Potensi skakmat, blokade. Pion F3. Kalau gajah ambil pion F3 tidak ada yang mengawal peta G6. Gajah F5. Di sini ada benteng D5. Tetap mengejar gajah kawan. Atau persiapan dobling mungkin. Alireza merespon dengan benteng E7. Magnus korban kualitas benteng ambil gajah F5. Ambil balik dan gajah meluncur ambil pion F6. Benteng dalam posisi terancam. Menteri D6. Pertahankan posisi benteng. Ya tetap ya posisinya juga nggak enak. Nggak bisa diambil. Ya bisa saja melakukan skak di sini kawan ya. Memilih menteri G5. Cek. Di sini lebih cepat kawan. Skak ke sini. Kalau ke sini ya diikuti dengan menteri G7 cek. Kalau ke sini benteng ikut main. Kalau raja ke sini ke E8 maka caplok benteng terlebih dahulu. Kalau menteri ambil balik, menteri G8 cek. Raja ke sini, benteng D1 cek. Raja ke sini atau blokade dengan menteri. Nanti kita dapat situasi yang sama seperti ini kawan. Kalau ke sini ya menteri ambil benteng di sini cek. Nanti kita akan temui situasi yang sama seperti yang saya tunjukkan, cuma urutan berbeda diambil oleh Magnus. Menteri G5 cek, Raja F7, Menteri G7 cek. Ya, langkah terbaiknya tadi kawan di sini ke F8. Ini agak berbeda ya, agak berbeda. Sini. Malah kena skakmat kalau kayak gini kawan, atau kehilangan menteri. Raja ke situ cek, raja ke sana. Dan gajah ambil benteng, situasinya sama seperti yang saya tunjukkan tadi kawan. Raja G8 cek, raja ke D7, benteng D1 cek, Alireza menyerah. Karena jika ke sini tadi ya, maka skakmat. Atau ya skakmatnya bisa di sini, di sini, di sini. Atau terpaksa kalian blokade dengan menteri. Cek. Ya, wassalam. Oke, permainan luar biasa dari Magnus Carlsen. Sedikit slip saja kawan, hancur lebur sudah lawan-lawan Magnus Carlsen. Nggak ada lawan Magnus Carlsen nih kawan.
Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan di pagi ini. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, like, komen, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.